Jadi kalian terlebih dahulu mari kita berdoa ya sebelum kita mengawali ini. Kita berdoa terlebih dahulu untuk yang beragama selain agama Islam bisa menyesuaikan berdoa. Saya pimpin berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih. Biar suasananya itu mencair, tidak tegang karena kalian tadi sudah mengerjakan tes ya. Mari kita SBU dulu. Jadi berdiri di tengah-tengah meja sama bukunya ya. Ya, kita berdiri semuanya. Ini kan udah ada senam. Ayo nanti saya kasih abang-abang. Sini Mbak, kita semuanya. Kita semuanya. Kita ditaruh di tengah. Nah, sini. Ya, iya. Ada sana dan sini ada. Maksudnya iya. Betul, Mbak. Belakang. Nah, dan ini perhatikan. Saya kasih abang-abang. Kalau saya suruh mundur, berarti kamu maju. Kalau saya suruh maju, berarti kamu mundur. Sudah siap? Siap. Dimulai yang ketiga ya. Mulai. 1, 2, 3. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Maju. Itu mengenai tentang kenali potensi. Kenali potensi. Di sini nanti kalian akan saya suruh untuk mengenali potensi-potensi yang ada pada diri kalian. Kalian sudah paham potensi-potensi yang ada pada diri kalian? Belum. Jadi di sini nanti kalian bisa mengetahui potensi yang ada pada diri kalian. Nah, sebelum itu nanti saya di sini menggunakan namanya pendekatan yang namanya ALKA. ALKA itu adalah aktivitas, deteksi, konsep, setelah itu aplikasi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang potensi. Sebelum kita masuk ke aplikasi yang nanti kalian mengerjakan bisa mengetahui potensi yang ada pada diri kalian, saya akan membagikan kertas ini dulu ya. Tolong Mbak dibagikan. Ya, saya dibagikan. Oke. Enggak temannya. Yang masih kurang siapa? Sudah semuanya? Sudah? Kalau sudah mendapatkan semuanya, berarti di sini ada perintah mencari tanda tangan. Ya, perintah mencari tanda tangan. Silakan kalian cari tanda tangan teman kalian. Tapi tanda tangannya satu orang satu, tidak semua ditandatangani satu orang. Berarti kalian tanya ke teman kalian, pernah melakukan hal ini tidak? Ya, paham? Siap, paham. Nah, jadi kalau sudah siap paham, silakan kalian mencari tanda tangan ke teman-teman kalian. Silakan. Boleh sampai jalan-jalan.
terstruktur Yanto. Sudah, terima kasih. Sekarang ada satu lagi. Cowok. Sendiri saya
pakai mana? Negosiasi pakai mana? Ayo. Gue mau bicara. Ada yang sudah selesai? Saya belum. Kalau sudah selesai berarti ditulis di kertasnya. Bentuknya apa? Lihat hasil. Iya, lihat hasil. Hasilnya apa? Hasil apa kamu? Nanti ini standing auditory. Ini kan bawahnya ada tulis ini standing auditory. Jadi kamu kan bisa tahu gaya belajar yang seperti apa nanti saya bisa terapkan. Ya, Bu. Yang sudah bisa ditulis di kertasnya. Ya. Nanti berarti dikasih nama. Ya, kasih nama. Yang berdapat kertas siapa? Sudah semua? Kan? Di depan boleh, di belakang boleh, silakan apa-apa. Yang penting kamu tahu gaya belajar yang kamu miliki itu seperti apa. Tadi, ya,
bisa nanti. Ini tuh yang ditulis. Instrumen auditori. Ini loh, pena visual kinestetik. Kita sama. Perdoman. Pola. Oh, pola ya, pola. Iya benar. Ini tadi. Udah. Iya, Mas. Enggak, harus sekarang. Pakai mana? Apa? Ini kan tidak ada ya. Ini kan tidak ada. Lah, apa bedanya apa? Kinestik orang visual kok. Kinestik. Kayak apa? Kinestetik. Kinestetik. Aku with isi. Sudah semuanya? Ya tuh bener suara. Mana banyak lagi? Dikemudian lagi ya. Ya Bu. Ya, dikemudian lagi. Dikemudian lagi. Selesai. Lengkap ya? Tiga-tiganya? Kamu berarti bisa belajar lewat gambar, kan, sama
Potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen menggunakan pedoman observasi? Potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen menggunakan pedoman observasi? Menggunakan pedoman observasi Anda digang asesmen menggunakan pedoman observasi. Nanti digang terus nanti jawabannya ditulis di bawahnya. Kenali apa, Bu? Kenali dari hasil asesmen menggunakan pedoman observasi. Ya, coba. Hanya 3 kalau 3. Nanti yang penting kamu tulis dulu, nanti saya jelaskan. menggunakan pedoman observasi. Dan nomor 2, bagaimana hasil asesmen? Tahu asesmen kan? Yang tadi kalian kerjakan itu namanya asesmen. Hasil asesmen membantu Anda dalam menjalani karir atau pekerjaan. Bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam menjalani karir atau pekerjaan? Terus misalnya saya apa-apa menjalani karir atau pekerjaan. Sudah semua? Yang ketiga, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen? Bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen? Sudah? Sudah. Kalau sudah, dengarkan instruksi dari saya. Kalian kan sudah berkumpul semuanya, yang estetik, visual sama auditory. Jadi di situ silakan kalian analisis satu kelompok. Kira-kira yang estetik itu yang pertama kan tentang potensi apa yang Anda kenali dari hasil asesmen menggunakan metode kinestetik itu mau kepiye? Seperti apa cara bergerak? Seperti apa? Sama, yang estetik sama. Kan kalian berembuk toh? Bukan. Terus yang sini auditory. Ini kan? Berarti sama-sama auditory. Bukan. Nah, berunding. Membahas tentang auditory. Yang visual berarti berunding membahas tentang visual. Cara belajar visual itu seperti apa? Paham kan?
Kinesis visual.
Yang dari auditori siapa? Yang dari visual siapa? Ya, perwakilan satu orang saja. Satu kelompok satu. Kayak toh itu ya. Untuk meningkatkan untuk meningkatkan kinerja. Ya toh sudah dapat. Sudah. Apa? Kinestok. Kinestetik. Ya. Makanya kamu kelas lari-lari. Dia kalau di kelas tuh auditori sudah selesai. Kinestetik kurang satu. Langsung kick aja. Berapa yang disitu? Jadi maju satu anak, satu orang membacakan gaya belajar kinestetik itu ya, saya tanya visual, gaya belajar visual itu contohnya seperti apa? Seperti memang gambar. Seperti gambar apa? Terus? Selain memahami tentang gambar apa lagi? Kalau visual, selain melihat dan mengamati ya. Kalau visual itu berarti kan kamu gaya belajarnya itu seperti apa? Saya itu kalau belajar bisanya itu dengan iri bu. Kalau mendengar musik berarti Satu, potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen menggunakan pedoman observasi? Lebih suka praktek daripada teori. Contohnya, kayak misal kan pas pembelajaran itu, kalau misal olahraga itu lebih mudah memahami itu pas dipraktekkan daripada materi kayak membaca atau mengerjakan. semua mata pelajaran ya. Ya kalau bisa aja bu. Ya kan memang kalau kinestetik itu kan dia itu lebih yang nyata-nyata. Setuju. Dua. Bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam menjalani karir atau pekerjaan? Perkembangan karir yang tepat, misalnya karir di bidang yang membutuhkan keterampilan fisik. Tiga. Bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen untuk meningkatkan kinerja mereka, kinerja kita dengan fokus pada pengembangan keterampilan fisik yang spesifik. Dari visual dan auditori, kira-kira dari penampilan yang kinestetik ini sudah sesuai apa belum? Kalian paham nggak yang kinestetik seperti apa? Lalu kalian mungkin tidak mempunyai gaya belajar seperti itu, tapi kan mungkin kalian tahu, oh yang namanya gaya belajar kinestetik itu seperti ini, visual itu seperti ini, auditori itu seperti ini. Kalian paham?
Saya belajar yang mengandalkan kedengaran. Kedengaran berarti kayak mendengarkan musik gitu ya. Kalau musiknya itu yang keras-keras atau halus-halus atau gimana? Atau yang DJ-DJ itu ada santai, musik santai halus yang auditory DJ santai. Jadi dengan kita mendengarkan musik, jadi kita bisa menyerap pembelajaran. Jadi kalau di kelas contohnya, di kelas kamu hanya mendengar cerita dari bapak ibu guru yang disampaikan seperti apa, tanpa musik bisa enggak masuk? Kan di sini kan katanya kan harus pakai musik, selain kan di situ kan mendengar ya, auditor kan bisa mendengar. Berarti kan apa yang disampaikan bapak ibu guru walaupun tanpa musik kira-kira bisa memahami pelajaran yang disampaikan? Bisa. Iya, dengan suara berarti kan bisa. Selain dengan musik bisa, dengan pendengar kan bisa. Ya, terima kasih. Nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi